Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, tematik tema 5, subtema 4, tentang pengalamanku di tempat wisata. Yang pertama yaitu tentang menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Nah, artikulasi berarti kejelasan pengucapan, sedangkan intonasi adalah ketepatan nada, dan ekspresi adalah raut wajah. Yang selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, karet, plastik, plastisin, kain perca, benang wol, dan kertas. Nah, bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Yang pertama adalah pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong adalah gunting. Yang kedua adalah perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Yang ketiga adalah pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contoh pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah panjang benda. Jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi, jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak Umi harus ingat ya, bahwasanya 1 meter sama dengan 100 cm. Pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Nah, menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sebelum kita ke tempat wisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut kepada keluarga kita. Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Yang kedua, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Yang selanjutnya, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Dan yang terakhir adalah perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Yang selanjutnya, menjelaskan makna kata dalam puisi. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau gurumu. Dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi yang ada dalam puisi yang kamu baca tersebut. Yang selanjutnya adalah menulis puisi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, menuliskan kata-kata yang indah sesuai tema. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Kemudian, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, kamu perlu membaca soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Ingat, untuk menyelesaikannya, kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. Dan ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian, mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Kamu dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran ataupun majalah bekas. Kemudian, menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain.
Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Bacalah soal dengan seksama. Tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Yang pertama, hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto dengan cara sebagai berikut. Nah, apakah kamu punya foto saat berlibur ke tempat wisata atau kampung halamanmu? Ayo kita membuat sebuah karya. Yang pertama, langkah pertama itu adalah potonglah kardus dengan ukuran 30 x 30 cm. Kemudian, gambarlah garis tepi pada pinggir kardus dengan ukuran 5 cm. Setelah itu, buatlah pola pada garis tepi sesuai keinginanmu. Berilah lem pada garis tepi secara merata. Tempelkan biji-bijian sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Kamu juga dapat menambahkan taburan bubuk teh sebagai hiasan. Bingkai buatanmu sudah jadi. Tempelkan foto terbaikmu di sini. Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Yang selanjutnya, menceritakan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong kepada orang lain, ucapkanlah permintaan tolong dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang dimintai tolong mau membantu kita dengan senang hati. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, seperti peraturan yang ada di kereta gantung, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian, membuat percakapan berisi ungkapan permintaan tolong. Ayo kita membuat teks percakapan tentang ungkapan permintaan tolong. Saat mengucapkan permintaan tolong, sebaiknya gunakan kata tolong. Ingat, permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Nah, untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita perlu memahami soal dengan baik. Pilihlah operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak Umi, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.